kami bersujud dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami telah menerima kasih karunia yang dari Engkau yang demikian luar biasa itu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang dengan sukarela dan kerendahan hati mau turun ke arah dunia ini untuk menebus dosa kami ya Bapa. Kami bersyukur tidak ada Allah seperti Engkau yang demikian mengasihi anak-anak manusia. Terima kasih untuk pagi hari ini juga Tuhan. Mohon Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka istimewa ya Tuhan, agar mereka sadar bahwa sebetulnya lah mereka salah menangkap pengajaran yang dari Engkau. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini melalui mulut hamba bibir-Mu ini, Kau berbicaralah kepada kami semua, teristimewa pada mereka yang belum klik, yaitu belum menerima pemahaman yang benar dari Engkau itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Dan kami, khususnya yang belum menerima Tuhan secara nyata, alias belum klik dengan Tuhan, dengan segenap hati, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom. Ya. Ada itunya yang merah-merah, pinjam ya. Ya. Pagi hari ini kita belajar Tuhan. Ya, luar biasa sekali Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Khususnya bagi saya ya, jadi bagi yang lain nggak tahu, tapi bagi yang sudah klik mengerti, tapi yang belum klik mudah-mudahan ini bisa diterima, karena ini benar-benar dari Tuhan ini saudara. Ya. Tadi malam saya tidur, sebelum tidur itu Tuhan berbicara, bahwa selama saya hidup di dunia dan sampai sekarang ini, persepsi daripada anak-anak Tuhan, maupun yang belum percaya, maupun yang sudah percaya, ya, nangkapnya, persepsi ini penangkapan ya, penangkapan tentang suatu pengertian. Ya. Ini salah paham, saudara. Ya. Penangkapannya salah, saudara. Menanggapinya salah. Maka dengan begitu, orang tersebut tidak mungkin bisa klik dengan aku, karena salah paham terus. Ya, karena ini ceritanya kan manusia ini akan dikembalikan ke Tuhan melalui hubungan seperti suami istri. Nah, kalau orang-orang dua pria dan wanita itu ya anggaplah calon mempelai pria maupun mempelai wanita salah pengertian dan salah paham, apakah mungkin terjadi pernikahan itu? Kan tidak mungkin, karena salah paham, saudara. Salah pengertian, salah yang dimaksud oleh sang mempelai pria. Nah, demikian juga Tuhan Yesus ya, saudara. Ya. Saya baca ya, saya sekarang sih sudah jarang baca yang penuh, nggak pernah lagi malah. Tapi terangkum ya, melalui banyaknya baca dulu, terangkum belakangan ini terangkum ya, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu waktu hidup di dunia adalah satu-satunya orang yang sangat sedih dan sangat menderita. Ya, ini dahsyat sekali, sangat sedih dan sangat menderita waktu dia hidup di dunia. Ya, kita kadang-kadang ada senangnya ya saudara, ya. Dari kecil mungkin dibelikan buku, dibelikan pensil, ada senengnya lah, pokoknya ada senengnya. Yesus itu nggak pernah. Nah, akan saya buktikan, saudara. Ya, demikian luar biasa. Itu semua karena kerinduannya untuk menyatukan kembali anak manusia. Menyatukan kembali anak manusia untuk bersekutu kembali dengan Dia. Maka dia selama 33,5 tahun dan bahkan sampai sekarang dia masih selalu disalahpahami. Ya,
Nah, jadi dialah satu-satunya orang yang menderita, ya. Karena dari sudut rohani dia menderita karena melihat anak-anak manusia akan berujung di alam kekal, di mana alam kekal itu adalah dikuasai oleh iblis. Dia menderita sekali, saudara. Yang kedua, saudara, alam jiwa, saudara. Dia menderita, saudara. Kenapa? Sejak kecil, saudara, dia disalahpahami terus. Pertama mungkin oleh orang tuanya, ya. Kedua, setelah dewasa mulai mengajar, disalahpahami lagi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang ketiga, ya, saat dia mati di kayu salib, ya, secara fisik dia menderita. Jadi baik secara roh, secara jiwa, maupun secara fisik dia menderita terus. Ya, sekali lagi ya, itu adalah satu-satunya orang, ya, manusia ya dalam hidup ini. Dan itu semua dengan sukarela dia menerima penderitaan itu demi karena kita, saudara. Wah, luar biasa, ya. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, yang di titik tengahnya, yaitu jiwa, di dalam jiwa manusia, ya. Waktu dia hidup di dunia, saudara, ya, setelah dewasa, ya, setelah pelayanan, ini ceritanya setelah pelayanan, dia banyak melakukan mukjizat, saudara. Dan orang berbondong-bondong, saudara, datang ke dia. Wah, kemana-mana dikejar-kejar. Hanya karena melihat dan menikmati mukjizatnya. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang pun seperti itu. Mukjizat Tuhan dikejar-kejar. Bukan salah ya, mukjizat Tuhan benar sekali. Tetapi fokusnya yang salah. Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, dikejar-kejar sampai ke seberang pulau, seberang danau, dicari. Tuhan ngomong, engkau mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, yaitu mukjizat-mukjizat rohani, di mana surga akan disingkap, terbuka, dan bisa keluar masuk orang yang percaya melalui dia. Kamu nggak menikmati itu, nggak mengerti. Yang kamu ngerti dan cari dan kejar dan nikmati adalah makan roti itu dan kenyang. Sampai sekarang pun sama. Nggak percaya, saudara tanya banyak tempat. Yang katanya orang percaya, maupun siapapun lah, ya, termasuk hamba Tuhan dan lain-lain, siapapun. Kalau ditanya tentang Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati aku. Nggak salah berkatnya. Tuhan jadi tokoku laris, perusahaanku laris, padahal yang lain sepi, dan seterusnya. Ujung-ujungnya materi lagi dan untukku lagi. Mungkin tidak cerita duit, tidak cerita makanan, tapi mungkin anaknya, ya, mungkin apa, sakit penyakit disembuhkan. Nggak salah, memang Tuhan melakukan itu. Yang salah adalah fokusnya. Ya. Jarang sekali, ya mungkin dada, ya bukan dada, jarang ketemu orang Kristen yang haleluya, aku bersyukur sama Tuhan karena kasihnya dia yang luar biasa, yang mau mati di kayu salib dan bangkit dari ketika sekarang aku diterima sebagai anaknya. Aku bersekutu dengan dia setiap hari, setiap saat. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang melampaui berkat ini yang aku terima. Pernah nggak dengar begitu? Ya, kalau pernah silakan nanti sharing ke saya. Jadi dalam hidup ini, saudara, sampai hari ini, ya, terutama ini akan kita pelajari saat hidup, Tuhan disalah pahami, disalah menangkap apa tujuan dia turun ke dunia. Nah, ini salah menangkap tujuan dia turun ke dunia. Ya, salah menangkap. Walaupun mulutnya ngomong amin-amin, saudara.
tetapi dalam hatinya salah menangkap. Kalau nanti saudara mendengar firman ini dan mulai mau diluruskan oleh Tuhan, baru nanti tahu, oh iya ya, ternyata dari dulu saya salah menangkap. Nah, sekarang kita buka firman-Nya di mana? Ya. Matius 16. Ya. Ini ceritanya orang Kristen ini loh, saudaraku, percaya Mesias, ya. Bukan orang dunia ini. Ya, kita baca sekarang, saudaraku. Matius 16 ayat 13. Nah, ini pengalaman kebanyakan kita ini. Ayo kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. Ya, ini kelompok pertama ya, jadi hanya mengakui Yesus sebagai nabi. Ya, nah sekarang, yuk teruskan 2, 3. Lalu Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sampai di sini dulu. Nah, ini kelompok kedua ini. Ini kelompok orang yang sudah lahir baru ini, percaya dia sebagai Mesias, juru selamat dunia. Ya, nah ini nanti salah selipnya, salah pahamnya nanti di kata-kata Mesias ini. Ya? Ini kuncinya nanti di sini. Ini orang sudah lahir baru, ya, percaya dosanya diampuni oleh darah Kristus karena percaya. Nah, ini sudah benar ini orang. Ya, terus seperti kita ini yang di sini ini sudah dianggap benar ini, tapi separuh benernya ini. Ya. Kalau benar separuh sudah benar belum? Belum, yang namanya separuh ya baru dapat nilai 5 yang nggak naik sekolah, nggak lulus. Nah, terus ya, yuk teruskan 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi ini orang lahir baru adalah orang yang mendapat kasih karunia, mau mengakui dan percaya Yesus sebagai Mesias, dan itu orang yang berbahagia. Itu ada pengalaman ya, termasuk saya saat lahir baru, seneng, luar biasa sekali lah pokoknya. Ya, nah, tapi ini belum lengkap. Teruskan, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, sebentar. Ya. Jadi perkataan Tuhan, saudara, perkataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat dunia, diakui sah oleh Tuhan. Ya, bahwa di atas perkataan itu, yaitu Yesus sebagai Mesias, ya, akan didirikan gerejaku. Ini gereja Tuhan dasarnya adalah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, Mesias. Nah, akan saya terangkan nanti kunci salahnya di kata-kata Mesias, salah pahamnya ya, bukan salah Tuhan, salah kita menanggapinya. Terus dampaknya apa kalau kita lahir baru jemaat Tuhan ini, dan ayo alam maut tidak akan menguasainya. Ya, harusnya orang sudah lahir baru
kan menuju hidup baru. Nah ini nanti hasilnya alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu apa? Ya, alam maut ujung-ujungnya di neraka, saudara. Tapi di dunia ini apa? Ketakutan, benci, dendam, sombong, egosentris, egoisentris, ya, segala sesuatu yang ujungnya mati dalam kekekalan. Ya, apa? Ya, sebenarnya karakter-karakter iblis, saudara. Ya, beda dengan sebuah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri dan seterusnya. Ya. Ini alam maut ini, ujung-ujungnya memang neraka. Dan di atas jemaat Tuhan, itu alam maut tidak akan menguasainya. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang benar-benar mengalami merdeka dalam Kristus, ya, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, apapun yang terjadi, saudara. Bukan semuanya menjadi beres. Apapun yang terjadi, saya tetap bersama Tuhan, memandang masalah ini sebagai berkat yang terselubung. Ya, seperti Tuhan waktu hidup di dunia dia banyak menderita, tetapi dia terus maju terus, saudara, nggak pernah mengeluh. Yang dikeluhkan orang-orang itu kenapa? Kamu salah paham. Nah, ya perhatikan ini, tidak akan menguasai. Kalau masih terkuasai, ya, yang nggak punya duit, ributnya nggak punya duit, rasanya kalau sudah kaya saya mesti penak hidupnya. Justru kebalikannya, yang kaya puyengnya melebihi. Ya, puyengnya karena bingung, duitnya makin banyak malah jadi bingung, ini mau inflasi, deflasi, alah puyeng, saudara. Mungkin juga karena anaknya, karena suaminya, ya, dan seterusnya, nggak ada puasnya. Ya, ya, jadi alam maut tidak akan menguasainya. Kalau saudara belum mengalami ini, ya, berarti saudara belum klik dengan Tuhan, sudah lahir baru ini. Sudah diakui jemaat Tuhan, ya sudah, tapi belum merasakan ini. Ya, teruskan. Nah, ini tentang kuasa yang diberikan Tuhan, ya. Ini nggak perlu lah, ini nggak usah. Sekarang loncat. Jadi ini jelas ya, dahsyat sekali sampai Tuhan memberi kuasa ini, ya. Ya, baca ya boleh, yuk teruskan. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kasarannya kita mewakili Tuhan. Tapi ini belum, ya. Karena ini belum. Yesus belum mati, belum bangkit, dan Roh Kudus belum turun. Ya, ini akan. Jadi suatu saat nanti diberi kuasa ini. Maka saat kita memberitakan Injil dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda percaya bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan rohanimu, ya, bukan fisik itu di situ, menyembuhkan rohani, alias dikembalikan hubungan dengan Bapa. Kamu akan dapat Roh Kudus. Dan alam maut tidak akan menguasai. Dan dijamin dalam firman ini, kamu akan selalu bersama Bapa di surga suatu saat. Dan saat hidup di dunia, apapun yang terjadi, tetap tenang di dalam Tuhan. Ya, itu yang dimaksud kekristenan sebetulnya. Nah, ini diberi kuasa. Ya, diberi kuasa. Terus ayat 20. Nah ini 2, 3. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, ini ceritanya lain lagi nih, ya. Kita lepas saja ini. Sekarang ayat 21. Ya ini, ya. Ya, ayat 21, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini Tuhan mulai ngajar inti daripada kedatangan di dunia, saudara.
untuk menjadi Mesias yang sah nanti, ya, yang sah artinya yang benar-benar nanti kita bisa nikmati, yang percaya, orang-orang percaya ini, dia pasti akan dibunuh ini, ya, oleh Tuhan, akan menderita, menanggung banyak penderitaan, ya, danlah dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Ya. Dia harus percaya seperti itu, dan dibangkitkan hari ketiga. Nah, akhirnya dia turun ke dunia. Nah, sekarang kalau kita percaya, dia masuk ke dalam kita. Ya, bukan hanya amin-amin, saudara. Masuk dalam kita. Ini kita nikmati, saudara. Ya. Terus 22, ini perhatikan ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, ini perkataan, ungkapan Petrus ini menurut saudara benar enggak? Misalkan ini saya pemimpin lah, komandan saudara perang, ya maju. Saya entah gimana ngomong, saya nanti sebentar akan mati tertembak atau mau ditangkap oleh musuh, disiksa. Nah, terus misalkan Bang Kris, jangan begitu nanti kami lindungi. Bener enggak omongan ini? Ya bener kan? Betul enggak? Ya misalkan itu. Bener, ini bener enggak omongan ini? Tuhan ngomong saya mau diserahkan ke imam-imam kepala. Waktu itu imam kepala itu dihormati sekali loh. Ya, oleh orang-orang Farisi itu, oleh para orang Israel zaman itu dihormati sekali. Masa kamu mau ditangkap dia dan mau disiksa dan mau dibunuh? Tidak terima ini, nggak bisa, jangan seperti itulah. Jangan ngomong begitulah, kira-kira begitu. Ya, kalau sedang saya ngomong, jangan begitu, nanti saya nggak terjadi, akan saya lindungi. Kalau tentara kan kira-kira begitu. Nah ini, jauhkan itu. Ya, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Makanya suatu saat Petrus waktu bersama Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Petrusnya kan mengambil pedang menatap telinga tentara itu. Ini dia nekat ini. Ya. Nah ini, ini saudara. Terus ayat 23. Wah ini luar biasa. Ini saya nyerangkan ini merinding ini saudara. Jujur saja. Ayo 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wah luar biasa. Inilah pertama-tama ya, yang nyata bahwa kita atau zaman dulu maupun sekarang salah nangkap. Mestinya kalau dia manusia, mestinya senang ya. Misalkan saya komandannya mengucapkan begitu, Bang Kris semua ini para prajurit, jangan begitu, nanti saya lindungi. Ya mesti dalam pertempuran kan begitu. Mestinya saya bangga. Tapi kenyataannya ini malah dihardik saudara ini. Ya, malah dikatakan enyahlah iblis. Nah ini ngeri banget ini. Bahwa ungkapan bahwa Petrus mau melindungi Yesus malah disalahkan oleh Tuhan ini. Ya, malah batu sandungan ini, saudara. Sebab apa? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini saudara. Kenapa Petrus salah, termasuk kita hari ini? Karena kekristenan dari sudut bukan dari pikiran Allah, tetapi pikiran manusia. Ini ada hubungannya dengan mukjizat. Ya, senangnya mukjizat kesembuhan. Nggak salah, saudara. Senangnya mukjizat materi, mukjizat ini, mukjizat itu. Nggak pernah dia mensyukuri mukjizat rohani yang dahsyat itu. Salah menangkap, saudara, termasuk 2 orang di Emmaus, ya, waktu itu, ya, dikiranya Mesias akan membebaskan bangsa Israel
dari penjajahan Romawi. Dan di banyak tempat lain selalu salah menanggapi. Yesus turun ke dunia, ya, bukan, saudaraku, tujuan utamanya ya, maksudnya ini, ya, bukan menyelesaikan masalah hal-hal dunia, saudara, ya, tetapi masalah hubungan yang telah putus di Taman Eden. Kita mewarisi karakter dari bapak kita Adam yang pertama yang jatuh dalam dosa karena makan buah terlarang, tidak mau bersandar kepada Tuhan, maunya bisa usaha sendiri. Ya. Disitulah Tuhan ingin mengembalikan hubungan itu, ya. Dan nantinya bisa diselesaikan duniawi, tetapi bisa juga tidak, loh saudara. Ya, jangan dianggap 100% percaya Tuhan. Wah, kalau sembuh, kalau namanya apa? Sakit, wah, menjadi sembuh. Ada yang bisa, bukan tidak bisa. Tetapi bukan itu tujuannya, saudara. Ya, ada yang di penjara terus rontok sendiri penjaranya, ya ada. Ya, ada juga di penjara sampai dipenggal kepalanya. Contohnya Yohanes Pembaptis. Ada kan? Pembaptis kan dibunuh nantinya. Tapi Petrus waktu di penjara di Filipi, padahal dia sudah berserah, bernyanyi-nyanyi dalam penjara, penjaranya rontok. Nah, hebat dok, hebat. Tapi apa seperti itu terus? Oh ya belum tentu. Buktinya lagi, Stefanus, satu-satunya orang yang ditulis, dia berkhotbah ya, dengan penuh Roh Kudus. Dan para orang Farisi dan Saduki terheran-heran, terkagum-kagum. Tetapi dia mati di rajam sambil berkhotbah, saudara. Nggak main-main, saudara. Bukan dihadang atau di jalan dihadang, dikebukin, bukan. Saat dia berkhotbah, dilempari batu, saudara, sampai mati. Apakah berhenti khotbahnya? Enggak, terus dia khotbah. Sampai detik terakhir dia melihat surga terbuka. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu lambang bahwa Yesus menghormati sekali orang-orang seperti Stefanus. Apapun yang terjadi, saya tetap Tuhan. Aku bersaksi tentang dahsyatnya kasih Tuhan. Sampai berdiri, satu-satunya ayat di Alkitab. Di lain tempat itu, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berdiri hanya ada di situ. Jadi tidak jaminan, harus beriman. Harus, ya memang beriman. Tapi kuasa ada di tangan Tuhan. Ya, jadi kebanyakan kita mikirkan hal seperti itu, saudara. Ya, bergereja nggak salah, memang ada ayatnya. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Nggak salah, baik. Tapi jangan fokusnya aku ke gereja supaya ayem rasanya dosaku jadi agak enteng. Sudah kewajibannya sudah terselesaikan dengan datang ke gereja. Itu yang tidak tepat, saudara. Termasuk melalui perjamuan kudus. Wah, saya perjamuan kudus. Rasanya marem. Ya, padahal yang benar perjamuan kudus adalah memperingati ini semua. Ya, nah inilah kesalahpahaman kita, saudara. Salah persepsi. Salah menanggapi tujuan Tuhan ke dunia. Ya, berulang-ulang ini banyak. Ya. Makanya saudara di dalam Yohanes 12 ayat 3 kalau nggak salah di situ disebutkan ya saat Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni ya, Tuhan ngomong tindakan ini selama kamu memberitakan firman nanti suatu saat tindakan Maria ini mengurapi aku dengan minyak narwastu harus diberitakan. Dahsyat sekali itu, saudara, nggak main-main. Bukan kata-kata Petrus ini loh yang siap jadi pembela, enggak, malah dikatakan iblis ini. Bukan dari Tuhan maksudnya ini ya. Justru Maria yang mengatakan, mencurahkan minyak narwastu mumpung masih hidup.
Nah, saya curahkan hartaku yang penuh ini. Ya, zaman dulu minyak narastu itu dikumpulkan oleh gadis yang belum nikah untuk bekal nanti menikah dengan seseorang. Makin banyak minyak yang didapat dibawa, ya, makin dihargai oleh pihak pria sana. Ya, nah ini dibuang semua, jadi habis, dia miskin sama sekali, terhina sekali waktu itu. Tradisi, kalau sekarang mungkin yang bawa emas banyak atau cat atau giro banyak, salah itu seorang perempuan akan lebih dihargai oleh pihak pria. Ini habis-habisan untuk Tuhan. Hanya satu-satunya orang yang bisa menangkap apa yang Tuhan jalankan, apa tujuan Tuhan ke dunia ini. Jadi, mumpung masih hidup, saya curahkan segalanya. Dan itulah satu-satunya pujian Tuhan kepada anak manusia, saudara, yang saat hidup itu. Ya, kalau yang tadi waktu Stefanus itu Yesus sudah naik ke surga, saudara. Ya, ini waktu Yesus hidup. Kenapa begitu? Karena dia satu-satunya yang bisa terima. Oh, ternyata ini Yesus sampai 4 kali loh ngomong saya mau mati, saya mau mati. Lain-lain pada nggak terima. Dia sendiri bisa terima. Oh iya ya. Jadi saya percaya dia pasti akan bangkit. Karena ngomong sih saya mati dan akan bangkit. Oh, tapi ya sebelum mati, mumpung dia masih tahu, nah, pemikirannya kan begitu. Saya curahi segalanya untuk dia, minyak ini. Nah, itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Kesalahpahaman menanggapi karya Kristus. Kenapa dia turun ke dunia. Ya, itulah. Kebanyakan menanggapinya secara materi dan dunia ini. Ya, ini berulang-ulang, bukan hanya ini, saudara. Makanya sekali lagi saudaraku, saya teringat sekali berapa puluh tahun yang lalu. Ya, saat tante kami ya, yang sekarang sudah bertobat ini di Jakarta. Bertobat, saudara. Wah, dulu ngomong begini. Cung, kamu kok mau ya jadi pendeta ya? Oh, namanya Tuhan Yesus, coba baca itu. Apa pemimpin yang sukses? Gagal itu, coba baca. Mati saja pada bubar muridnya. Nah, kalau namanya jenderal, pemimpin politik, kok pasti dilindungi. Betul Bang Kris ya? Pastinya kan begitu kalau pemimpin politik. Oh, kayak sejarahnya Sudirman saya tahu sekali, Jenderal Sudirman, karena saya dulu kongsi dengan keluarga dia. Ceritanya banyak sekali. Prajurit itu yang akhirnya ya jadi mendagri, jadi macam-macam karena naik tingkat. Itu jadi tameng hidup bener-bener loh, kan dia kan bisa lari nggak bisa apa-apa karena kena TBC, dipanggul ke gunung-gunung gerilya, dilindungi, luar biasa sekali setianya itu yang namanya pemimpin yang hebat. Ya mestinya begitu, Yesusnya malah ditinggal pergi. Nah ini karena salah pengertian ternyata, saudara. Dari dulu saya juga bingung kenapa begitu. Nah, ternyata karena nangkapnya salah. Jadi setelah Tuhan Yesus salib dan di atas kayu salib, yang dulu mengelulukan malah balik. Loh, katanya kamu bisa menyelamatkan manusia. Turun coba selamatkanlah dirimu dari salib. Itu orang yang sama, yang berbondong-bondong masuk Yerusalem bawa di pohon palem itu ya. Oh, mau jadi raja gitu. Gak ngerti dia besok lusanya kok disalib. Balik, saudara. Karena pada dasarnya salah. Hari ini pun sama. Ya, hari ini pun sama. Ya, salah menanggap. Yesus turun ke dunia itu ya adalah untuk mengurusi atau menangani hal rohani yang telah putus. Karena kita semua manusia diturunkan dengan mendapat dosa waris yang dari Adam yang pertama. Itu adalah, sekarang buka Kejadian 3 ayat 15, saudara. Yesus turun ke dunia adalah menggenapi ini.
Dan Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuat Bapa kepada manusia yang hidup selanjutnya setelah Adam dan Hawa, dan menunggu waktu yang tepat untuk merealisasi nubuat ini. Sekarang kita baca 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini ceritanya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan datang. Nah, dan di situ cerita macam-macam ya, bisa dibaca sendiri. Salah satu ayat kuncinya ini di sini. Nanti turunnya Yesus, anak Allah, ya, untuk mengembalikan, ya, meremukkan kepala iblis. Dan iblis akan meremukkan tumitnya, hanya fisiknya yang disakiti. Ya, tetapi iblis meremukkan kepala iblis diremukkan ini ya mati jelas, ya, dikalahkan mutlak, ya. Ini diremukkan tumitnya, yang memang waktu itu menderita, harus diakui secara fisik ya sakit, saudara. Tapi inilah sebetulnya tujuan Tuhan, ditunggu ribuan tahun, saudara, sampai ini digenapi dengan turunnya Yesus. Dan di situ adanya tradisi, ya, hukuman yang paling kejam, yaitu salib. Salib itu hanya berjalan kira-kira 700 tahun, saudara. Setelah itu hilang, sampai hari ini nggak boleh. Ya, hukuman mati hanya boleh yang lain-lain, tapi salah satu salib sudah nggak boleh, karena terlalu kejam, terlalu menyiksa itu, saudara. Mati pelan-pelan, dan seterusnya. Digenapi, ini, meremukkan kepala iblis, ya, dan iblis meremukkan tumitnya. Ya, iblis sudah tidak ada kuasa lagi ke dalam orang yang percaya dan klik dengan Tuhan. Ya, sekali lagi ya, saudara, ini. Ya, luar biasa. Nah, ini ada beberapa, saudara, kalau mau dipelajari, banyak sekali selama hidup Yesus di dunia. Ributnya itu terus, salah paham terus, saudara. Ya, sampai hari ini, saudara. Ya, mudah-mudahan dengan ini saudara terbuka. Oh iya ya. Sekali lagi ya, Tuhan bukan tidak memberkati kita, bukan. Dia Allah Maha Kuasa, pemilik langit bumi, pencipta langit bumi. Isinya semua miliknya dia. Dia ayah abe-abe. Gak ada sulitnya untuk diberkati secara materi. Yang sulit supaya pemahaman kita itu selaras dengan dia. Dia sedih, saudara. Sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Bukan dulu tok, sampai hari ini. Seolah-olah mendengar, tapi nggak nyambung, saudara. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali. Beribu-ribu tahun ditunggu oleh para nabi kejadian ini, saudara. Ya, boleh ada ayatnya, saudara. Ribuan tahun ditunggu kapan Mesias datang. Setelah datang pada salah paham, saudara. Dikiranya mau membebaskan bangsa Yahudi dari Romawi. Atau kalau sekarang dikasihkan, wow, dibebaskan dari hal duniawi, misalkan perusahaannya sepi, potongannya sepi, oh mau laris. Memang bisa, sekali lagi. Saya pun ngalami, bisa. Tapi ingat, itu semua setelah saya mau benar-benar sama Tuhan. Saya sudah nggak pikir, bangkrut, nggak urusan. Saya sudah menyerah saja, mau di penjara ya silakan, mau dikebukin orang silakan. Karena memang saya salah. Yang jelas saya mau berserah sama Tuhan. Toh Tuhan tolong. Tapi ingat ya, jangan tidak berfokus ke situ. Kalau fokus ke situ, mungkin Tuhan mau nolong. Karena Tuhan panjang sabar. Tapi tujuan utamanya nggak ketemu, nggak nyambung ke kita. Ya. Suatu saat ada lagi nangis-nangis lagi. Mungkin bukan masalah ekonomi, mungkin masalah suami, masalah anak, dan lain-lain. Ribut lagi. Tetapi kalau kita benar-benar sudah klik dengan Tuhan, kelanjutannya apapun yang terjadi, bukannya terus jadi menyerah atau gak ada apa-apa, sudah menyerah sajalah, bukan. Tapi selalu ingat sama Tuhan.
ya, penyelamatannya dia jauh lebih daripada hal-hal lahiriah. Ya. Itulah saudaraku pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan minggu depan atau yang selanjutnya Tuhan singkapkan lebih lama, lebih banyak lagi ya, tentang hal salah paham ini, salah menanggapi. Ya. Karena kalau belum terbukakan, waduh, saudara nggak akan klik dengan Tuhan. Dan seperti tadi, ya, sudah mengakui Mesias, tapi alam maut ya, masih menguasai dia. Istilah memang sudah menjadi anak manusia, tapi nggak bertumbuh. Ya, kuntet terus, ya, kecil terus, nggak bisa komunikasi dengan orang tuanya, nggak bisa bergerak sesuai dengan fungsi tubuh orang tuanya, nggak bisa melihat sesuai yang diberi penglihatan orang tuanya. Matanya ada, tapi nggak bisa lihat. Telinganya ada, nggak bisa mendengar. Itu ada ayatnya semua di Alkitab ini. Maka Tuhan ngomong, orang tuli dicelikan, orang buta dicelikan matanya. Orang tuli dibuka pendengarannya. Nah itu sebetulnya sedang menceritakan tentang Kristen yang klik dengan Tuhan. Tetapi orang lain ini, orang jajaman itu ributnya tuh, banyak orang datang pada sakit. Ini memang disembuhkan semua. Ya. Tetapi tujuan Tuhan bukan begitu, supaya matamu mata yang bisa melihat kerajaan Allah. Hatimu bisa menikmati kasih Tuhan. Hidungmu bisa mencium harum daripada dia. Telingamu bisa mendengar. Firman-Nya bunyi. Sebetulnya tujuannya itu. Tapi kenyataannya yang datang itu fisik semua waktu itu. Sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Itu makanya Tuhan sedih, saudara. Sedih. Percaya saja. Sedih. Ya. Dulu saya mengertinya sedih itu karena dia digebukin. Ya, waktu pertama nonton itu di gereja beramai-ramai, passion itu, crash apalah bahasa Inggrisnya yang di Yesus disalib. Saya merebes mili, saudara. Kasihan ya Tuhan, dipecuti begitu, nggak dosa kok ya. Ya. Sampai dia berani ngomong, kalau saya salah, kalau saya dosaku di mana? Oh, hebat. Nggak bisa. Dosanya adalah kamu menghujat Allah karena kamu mengakui sebagai anak Allah, maka kamu harus mati. Itu, maka Yesus dibunuh, disalib. Waktu saya merebes mili itu, Tuhan ngomong, saya ingat sekali waktu saya lahir baru belum lama. Tangisilah dirimu dan mereka. Jangan tangisi aku. Nah, karena kamu kebanyakan itu belum mengerti apa tujuanku digebuki itu, disalib. Maka yang harus sedih adalah kamu. Aku sedih melihat anak manusia. Aku mati bagi mereka bukan untuk ngurusi bangkrut, bukan ngurusi sakit, tapi ngurusi apa itu? Rohmu yang sudah kesusupan iblis itu dengan maunya bebas dari aku. Ya. Sama seperti Allah. Apa-apa bisa sendiri. Ngomongnya nggak bisa, ngomongnya bersandar Allah. Tetapi dalam prakteknya nggak bisa. Kalau belum klik dengan Tuhan nggak bisa. Mesti ujungnya dengan kekuatan sendiri lagi. Ya, itu. Oke, untuk firman Tuhan siang hari ini ya. Sekali lagi, berdoa sama Tuhan. Saya rindu dan rindu benar-benar. Ya, kita semua bisa klik dengan Tuhan, nyambung maksudnya, nyambung bener ya, bukan nyambung rasanya nyambung, ibarat itu ngecas itu, ya kata, ya sudah dimasukin, sudah sampai klik nyambung enggak, kalau enggak ya enggak ada gunanya setrum itu, dan HP-nya juga enggak bisa gunanya, karena belum klik nyambungnya. Kita pun sama, ya, kalau salah paham ya itu seperti itu, akhirnya hidupnya ya kacau balau. Oke, ya. So, kita tutup Alkitab kita ya. Ini bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah yang Kau berikan pada kami, juga Roh Kudus yang Kau telah curahkan dan masuk ke dalam hati kami yang sudah percaya klik dengan Engkau.
Selanjutnya Tuhan, hamba berdoa agar semua mereka yang belum benar-benar percaya sesuai apa yang Kau kehendaki, mohon Tuhan, berilah roh yang lemah lembut dan rendah hati untuk mau mendengar dan mencerna firman-Mu, dan mau benar-benar minta petunjuk agar pemahaman tentang tujuan-Mu turun ke dunia ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yaitu menangani hal-hal rohani yang telah diturunkan oleh Adam waktu di Taman Eden, yaitu bahwa inginnya mandiri dari Engkau. Itulah sebetulnya tujuan-Mu turun ke dunia, ya Tuhan. Hanya kebanyakan dari kami, saudara-saudara kami, seperti Petrus waktu itu, yaitu bahwa semuanya itu hubungannya dengan duniawi. Ya, disitulah letak dari masalah kekristenan. Nah, untuk itu saudara, kami siap untuk itu. Siapkan hati saudara semua untuk benar-benar menerima Tuhan sebagai juru selamat dan benar-benar hidup bersandar, berserah kepada Dia yang sudah ada di dalam kita, dan kita di dalam Dia menikmati anugerah yang telah Dia siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Hamba bersyukur dan berterima kasih untuk firman pagi hari ini, di mana Kau singkapkan hal-hal ini kepada kami, dan kami selanjutnya akan terus mengikuti dan terus membuka telinga kami, mata kami, untuk selalu menikmati Engkau dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan telah menerima firman ini, dan siap diubahkan hatinya untuk bisa menerima pengajaran yang sesuai kehendaknya, tidak seperti mereka waktu itu, yaitu kesalahpahaman atau salah menangkap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum menerima doa penutupan, saya akan bacakan 1 Korintus 15. Kita baca ayat 19. Ya, sebelum ditutup kita bacain 2, 3. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau pengharapan kita hanya pada Yesus sekarang, waktu hidup ini kita, ya, bangkrut dipulihkan, sakit disembuhkan, haleluya, terima kasih, itu boleh terima. Tapi kalau fokusnya itu saja pengharapannya, kita adalah orang paling malang, ya, dari segala manusia. Kenapa paling malang dari segala manusia? Tahu enggak? Karena sudah diberi waris yang banyak sekali, kok nggak dipakai malah dibuang, kecomberan. Nah, itu kan orang paling konyol, Bok. Saya misalkan orang kaya raya, atau orang tua saya kaya raya, mewarisi saya banyak sekali uang. Malah nggak digunakan, dibuang, disepelekan gitu, dibuang. Bukan untuk membantu orang miskin, dibuang begitu bisa nggak nganggep. Emas dikira kuningan lah, paling kuningan apalah, dibuang saja. Ya, saking gobloknya itu, saudara. Kertas juga loh, ini kertas ya, padahal duit itu ratusan ribu, tumpukan apa ini, dikira bata apa-apalah, nggak usah dianggap. Nah, ini seperti inilah orang bodoh sekali, malang akhirnya. Kok, nah itu. Ini kata firman loh ya, bukan kata saya. Saya firman selalu ada loh, bukan menuduh atau menghakimi saudara, bukan. Ini jelas. Kalau hanya masalah hidup di dunia ini kita pengharapannya hanya pada Yesus pada saat hidup di dunia ini, masalah-masalah dunia,
kita orang yang paling malang, karena nggak menganggap harta sesungguhnya yang demikian luar biasa. Oke, itu ya saudaraku. Nah selanjutnya kita perjamuan kudus ya, sebelum ditutup kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dibagikan ya, kita berdoa dulu. Demikian luar biasa Tuhan urapan-Mu kepada kami. Teristimewa bagi mereka yang belum benar-benar klik dengan Engkau Tuhan. Kami percaya karya-Mu akan dilanjutkan secara pribadi kepada mereka yang mendengarkan firman pengajaran ini. Sekali lagi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang Allah yang hidup dan Allah yang benar-benar berkenan kepada kami, orang yang sungguh-sungguh percaya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami akan menutup persekutuan ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdiri, ya, angkat tangan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan total dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya telah menerima berkat ini, dengan iman katakan amin.